Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan saya Aditya Yudhistira di channel Matematikawan. Nah, di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang integral substitusi, teknik integral substitusi. Nah, sekarang kita ngelanjutin teknik integral yang lainnya, yaitu teknik integral parsial. Langsung aja kita mulai. Halo anak-anak. Oke, langsung aja apa itu integral parsial bro ya. Integral parsial merupakan salah satu teknik integral. Jadi ini teknik integral selain integral substitusi pastinya, yaitu untuk tujuannya sama. Teknik integral tujuannya sama seperti di integral substitusi. Pastinya mengubah bentuk perkalian ke bentuk sederhana. Mengubah bentuk perkalian ke bentuk sederhana. Perkalian gitu, perkalian integran itu fungsi yang diintegralkan, bentuk perkalian ke bentuk sederhana ya. Kalau di substitusi itu kan dengan cara penggantian variabel gitu. Jadi substitusi pastinya kan substitusi itu kan ya diganti gitu ya, dimasukin gitu. Tapi kalau ini parsial itu apa sih pengertian parsial? Parsial kalau nggak salah setengah deh, atau di bagian, di part, dari kata partnya. Partnya itu kan di bagian-bagian, jadi itu mengubah bentuk perkalian ke sederhana gitu. Jadi bentuk perkaliannya diubah ke bentuk sederhana. Oh ya, kalau integral parsial itu kalau di UTBK atau SBMPTN beberapa tahun terakhir saya lihat nggak pernah muncul. Cuman pernah ya, tapi nggak tahu kapannya, lupa saya. Pernah muncul di SIMAK UI dan juga USM STIS. Kalau USM STIS yang saya lihat di tahun 2017 ada USM STIS tahun 2017. Ini soal yang pernah menggunakan soal integral parsial ya. Oke, untuk melihat gimana rumusnya bro, lihat dulu di sifat perkalian turunan, sifat di turunan. Ya, sifat di perkaliannya. Ketika kita ingat ada Y sama dengan U kali V, maka Y aksennya akan sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen kan bro ya. Nah, gimana kalau misalkan yang Y aksennya kita ganti ke Y kan tadi U kali V, berarti ini bisa tulis U kali V diaksenin gitu, boleh. Kemudian U aksennya kita ubah ke DU, jadi ini kita ubah DU gitu, kita ubah DU. Nah V aksennya kita ubah ke DV gitu, DV. Nah ini nanti ujung-ujungnya kan bisa ditulis begini kan, atau dapat ditulis begini kan ketika ditulis ulang. Jadi U kali V diaksenin sama dengan V-nya dulu deh, saya tulis V kali DU gitu, ditambah dengan U kali DV. Nah gitu kan. Lalu salah satu suku di sebelah kanan kita pindahin ke sebelah kiri. Jadi kalau salah satu sukunya, atau gini deh, kedua ruas dikasih integral dulu deh sebelum dipindah ruas ya. Kedua ruas diintegralkan. Jadi kalau kedua ruas diintegralkan jadinya integral gitu ya. U kali V diaksenin sama dengan integral V du ditambah integral U dV. Gitu kan. Nah ini kan jadinya UV nih. Jadi yang ini UV gitu. Ini UV hilang integralnya. Ini integral V du gitu ditambah integral U dV. Nah ini pindah ruas yang ini. Yang ini pindah ruas deh. Nah ini pindah ruas ke sana. Jadinya integral atau U kali V gitu dikurang integral V du sama dengan integral U dV gitu. Nah ini loh dapat integral parsial, jadi dapat rumus yang di buku-buku itu integral U dV gitu. Integral U dV sama dengan U kali V dikurang integral V du. Ini loh integral parsial, jadi yang diintegralkan itu hanya part-partnya. Nanti kalau pakai rumus super easy jadi kelihatan banget gitu ya. Nanti ada rumus cepatnya untuk mengerjakan integral parsial. Contohnya dulu deh ya. Ini rumusnya seperti ini gitu. Jadi ada bentuk perkalian. Nanti kita tentukan mana yang U, mana yang dV-nya gitu bro. Jadi contohnya misalkan gini deh. Contohnya misalnya ada bentuk perkalian aljabar sama trigono. Misalkan integral dari 3x dikali dengan cos dalam kurung 2x ditambah 1 gitu. dx.
Nah, kalau di integral substitusi, U-nya itu yang ugly ya. Kalau di sini malah kebalikannya. Kita pilih U yang mudah diturunin. Jadi, ketika di integral parsial, gitu saya tulis saja catatannya, integral parsial, U-nya itu yang mudah untuk diturunkan. Bahasa enaknya ya, yang mudah diturunkan gitu aja deh ya. Gitu. Yang mudah untuk diturunkan. Nah, lainnya baru di V gitu. Nah, selanjutnya yang lainnya di V. Jadi ini yang kita pilih sebagai U-nya, ini yang sampai sini sampai ujungnya itu di V. Gitu. Jadi U-nya adalah 3x gitu. U-nya adalah 3x, di V-nya adalah cos sudutnya 2x tambah 1 gitu, dx. Nah, sekarang gini, Bro. Kan tadi hasilnya apa tadi hasil integralnya? Hasil integralnya kan kita tulis U kali V dikurang, hasilnya taruh bawah aja ya. Hasilnya di sini aja. U kali V dikurang integral V du gitu kan. Nah, ini dia. Sekarang kita butuh du di situ, berarti ini diturunin. Jadi turunan dari 3x apa? Turunan U kan 1, du dalam variabel U sama dengan 3dx gitu. Turunin yang ini diturunin gitu. Yang ini diintegralin gitu untuk memunculkan apa namanya V-nya gitu. Jadi kalau diintegralin jadinya ini V gitu sama dengan integral cos positif sin ya. Di depan sudutnya itu ada angka 2, 2x plus 1 linear yang pernah saya jelaskan di belajar dari 0 integral trigono, berarti ini setengah sinus 2x ditambah 1 gitu. Ya wes, dimasukin ke sini. Sehingga hasilnya akan sama dengan U-nya kita tulis ulang yaitu 3x, V-nya itu setengah dikali sin dalam kurung 2x ditambah 1 gitu, dikurang integral V du, V-nya tadi setengah sin 2x ditambah 1 ya. 2x ditambah 1 dikali du-nya adalah 3dx gitu. Jadi ini bisa ditulis sama dengan 3 per 2x dikali dengan sinus 2x plus 1 gitu, sudutnya 2x plus 1. Kemudian konstantanya saya taruh luar deh ini ya, konstanta yang 3 sama setengahnya dikaliin kan 3 per 2 integral sin dalam kurung 2x ditambah 1 dx. Nah, itu tuh. Jadi itu integral parsial seperti itu. Tapi itu belum selesai ya. Kenapa? Karena di suku kedua itu masih ada tanda integralnya. Jadi kita selesaikan sama dengan 3 per 2x dikali sin dalam kurung 2x tambah 1 gitu. Integral sinus itu negatif cos ya. Jadi ini negatif 3 per 2 dikali integralnya tadi. Karena ada 2x tambah 1 di sudutnya, koefisien x-nya 2, jadinya negatif setengah cos dalam kurung 2x tambah 1. Kalau yang masih bingung integral trigono, tonton lagi video saya tentang belajar dari 0 integral trigono. Jangan lupa setelah integral plus c-nya. Nah, itu dia. Jadi hasil akhirnya adalah 3 per 2x dikali sin dalam kurung 2x tambah 1, negatif kali negatif positif 3 per 4 cos dalam kurung 2x tambah 1 plus c. Yeay, selesai. Nah gitu. Ini hasil integral parsial. Ini loh integral parsial tuh seperti ini. Gitu ya bro ya. Itu kalau menggunakan cara rumus yang ada di tadi ya, di halaman tadi ya, di sebelahnya gitu. Yang ini. Oke? Tuh. Nah, gimana kalau pakai cara super easy, bro? Cara super easy-nya gini, cara super easy-nya. Cara super easy-nya kita buat seperti tabel gitu, dibuat 2 kolom. Gitu, dibuat 2 kolom. Ini yang kolom untuk turunannya. Ini yang untuk integralnya karena di part gitu, di partisi, parsial gitu, di part ya dibagi gitu kan. Nah, jadi yang turunannya yang 3x-nya, yang U-nya, jadi ini kita tulis 3x, diturunin 3, diturunin sekali lagi 0. Tutup sampai sini, sampai 0 ditutup gitu. Kemudian integralnya tadi cos dalam kurung 2x ditambah 1 gitu. Nah, integral cos tadi positif sin 2x tambah 1. Di depan x-nya ada angka 2 berarti setengah.
integral sin itu negatif ya. Setengah dikali setengah 1/4 gitu cos dalam kurung 2x tambah 1. Nah gitu. Habis itu dikaliin diagonal gini. Nah gitu, dikaliin secara diagonal ya. Ini diagonal gitu, diagonal. Terus gitu dan seterusnya kalau masih ada dan seterusnya. Gitu. Ini tandanya plus, kemudian minus dan seterusnya. Nah, dikaliin jadinya kalau dikaliin taruh bawah sini aja ya, kelihatan ya mudah-mudahan ya. Nah, berarti itu 3x dikali setengah ya 3/2x gitu. Jadi 3/2x dikali dengan sin dalam kurung 2x tambah 1 gitu kan. Kemudian negatif dikali negatif, ini kan tadi negatif 1/4 ya, ini kan negatif. Berarti jadinya positif 3/4 cos dalam kurung 2x tambah 1 plus c. Selesai gitu. Sama ternyata hasilnya dengan yang di atas. Gitu bro ya. Itu integral parsial kurang lebih seperti itu. Kalau di soal USM STIS atau di soal SIMAK itu nanti lihat di soal latihan setelah video ini. Itu video kita kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap latihan, tetap jaga kesehatan, dan ciao.